Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, selalu sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu ada menyertai kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini yang memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Tertulis demikian, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita bernama Isabella Baumfree yang sering kali dikenal dengan Sojourner Truth. Dia adalah seorang aktivis, seorang pembela hak-hak perempuan, dan juga pembela para budak yang berkulit hitam, dan sekaligus juga adalah seorang pengkhotbah yang lahir tahun 1797 di kota New York. Sojourner Truth bersuamikan seorang budak juga, tapi kemudian perbudakan dihapuskan di tahun 1827. Dalam situasi itu, salah satu anak dari Sojourner Truth masih dipekerjakan dalam perbudakan di Alabama. Dan itu sebabnya ia berjuang menuntut agar anaknya dibebaskan. Dan anaknya pun dibebaskan. Selama hidupnya, oleh panggilan Tuhan Yesus dalam dirinya, ia menjadi pengkhotbah keliling. Dan ia menyuarakan keadilan dan kasih Tuhan kepada semua orang. Meskipun banyak penentangan terhadapnya dan penyerangan terhadap dirinya yang membuat kakinya pincang salah satunya, tapi dia tidak berhenti untuk menyuarakan kebenaran dan kasih Tuhan persamaan kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu jenis perbudakan yang seringkali tidak kita sadari, yaitu perbudakan dosa. Dan kita semua sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita sudah dimerdekakan, kita tidak seharusnya membiarkan diri kita diperbudak lagi oleh dosa. Jangan kembali kepada dosa, tapi hiduplah dalam kebenaran. Kita perhatikan Injil Yohanes 8 ayat 36 ini. "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yang dimaksud anak di sini adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, yang memerdekakan kita karena karya pengorbanannya di atas kayu salib. Darahnya telah menebus kita, darahnya membeli kita, dan memindahkan kita dari perbudakan dosa kepada hidup dalam kemerdekaan di dalam Dia. Saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita dibenarkan, kita disucikan, kita dijadikan anak-anak Tuhan, dijadikan ciptaan baru yang hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kasih dan kebenaran. Dan kemerdekaan itu benar-benar kita miliki. Sebagai orang yang statusnya telah dimerdekakan, jangan lagi kita kembali kepada penindasan dan perbudakan dosa yang sebelumnya mengikat kita. Adalah hal yang bodoh bila kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus kembali membiarkan diri kita terikat, terjebak, dan diperbudak oleh iblis dan dosa-dosa. Sebagai orang yang telah dimerdekakan, kita perlu memproklamasikan kemerdekaan ini, saudara, kepada orang-orang yang juga sudah merdeka, tapi belum mengerti bahwa
mereka harus hidup dalam kemerdekaan itu. Masih ada banyak orang percaya yang hidup dalam tabiat lama, hidup dalam dosa dan kejahatan. Kita hendaknya menolong mereka untuk mengerti bahwa kasih karunia dari Tuhan telah memerdekakan mereka. Dan itu sebabnya mereka hendaknya hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang anggota keluarga kita yang masih hidup dalam perbudakan dosa. Sekalipun mereka sudah mengerti kebenaran, tapi mereka hidup dalam ketidakbenaran. Mari doakan mereka dan berikan nasihat kepada mereka untuk mereka mengerti bahwa mereka harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita secara pribadi sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi masih hidup dalam dosa, masih senang dalam tabiat-tabiat lama yang tidak berkenan pada Tuhan, mari keluar dari sana. Jangan biarkan diri kita terus-menerus dalam perbudakan dosa, tapi hiduplah dalam kebenaran dari Tuhan yang telah memerdekakan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami semua yang ada di dalam Engkau, yang percaya kepadamu Tuhan Yesus, sudah dimerdekakan dari dosa, dari perbudakan iblis, dari perbudakan sikap hidup yang tidak benar. Kami semua sudah merdeka dan benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyadari sudah seharusnya kami hidup dalam kebenaran-Mu, bukan lagi dalam dosa dan kebiasaan hidup yang lama. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu dan memuliakan nama-Mu di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi dan naungi kami dengan kasih-Mu serta kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat, terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberi kemenangan, yang sedang dalam pergumulan diberikan jalan keluar, pertolongan ajaib dari Tuhan. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk mujizat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Dan berkati juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dan ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.